Halo semuanya, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang namanya Google Jamboard. Sebenarnya Google Jamboard adalah papan tulis seperti yang saya perlihatkan di layar. Jadi papan tulis fisik yang digital, yang interaktif dan kolaborasi. Sayangnya sampai sekarang papan tulis ini masih ada di Amerika dengan harga yang cukup mahal setahu saya. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah bukan papan tulis fisik itu, tetapi adalah aplikasi yang ada di Gmail pribadi ataupun di Google Suites yang kita miliki. Baiklah teman-teman, kita akan mulai membuat Jamboard. Ya, langkah pertama adalah kita harus login ke account Gmail kita. Bisa pakai account Gmail pribadi atau pakai account Gmail G Suite masing-masing. Seperti di layar terlihat bahwa saya berada di halaman awal ketika saya login akun. Lalu di sebelah kanan atas ada titik 9. Nah, titik 9 ini kita klik. Kita cari di bawah, ini ada tulisan Jamboard, kita klik. Begitu kita klik, kita akan dibawa ke halaman Jamboard. Seperti ini tampilannya. Nah, kalau untuk teman-teman mungkin Jamboardnya masih kosong sama sekali. Karena saya sudah pernah pakai satu Jamboard, maka akan terlihat satu Jamboard seperti ini. Jadi kalau sedikit berbeda ya tidak apa-apa begitu ya. Sekali lagi kalau teman-teman halaman di sini kosong, lalu di bagian sebelah bawah itu ada tanda plus. Kita klik plus, waktu kita klik ada tulisan New Jam. Jadi ini sama seperti kayak kita meng-create dokumen baru begitu ya. Nah, mulai terlihat papan putihnya. Ini ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan dulu fitur-fitur dari Google Jamboard ini. Yang pertama kita mulai dari sebelah kiri, itu ada Untitled Jam, ya artinya dia belum punya nama, ya. Menamai dokumen kita tulis misalnya uji coba Jamboard. Begitu selesai, kita bisa klik OK. Nah, di sini langsung terlihat, dia langsung mengganti nama yang tadinya Untitled jadi uji coba Jamboard seperti yang kita inginkan. Lalu kita akan ke bawah, di sini ada background. Nah, ini kalau papan tulis umumnya adalah putih, ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa pilih backgroundnya mau hitam, kita bisa ganti atau saya nggak mau hitam, mau biru gitu ya. Atau kita mau misalnya garis-garis sampai ada abu-abunya. Nah, ini bisa diklik, kita bisa lihat berbagai macam background. Ya, kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, saya kembalikan ke bagian background yang putih, gitu ya. Lalu di bagian sebelah kirinya lagi, kalau kita klik ada tanda seperti kayak kaca pembesar. Di sini ada 25%, 50%, 100%. Nah, ini kita bisa pilih persentase sesuai dengan besarnya layar yang kita inginkan. Contoh ya. Ini tadi di yang pertama kita lihat di sini tulisannya 47%. Maka saya coba yang 100%, sorry. Maka saya coba yang 100%. Nah, bisa terlihat bukan? Jadi dia membesar. Oh, tidak, saya mau coba yang 200. Gimana nih bentuknya nih? Oke, 200 juga lebar sekali. Baik. Setelah itu, ini saya ganti lagi ke 47 ya, teman-teman. Lalu setelah itu ada misalnya di sebelah kanannya ada clear frame. Ini menghapus tapi keseluruhan. Nanti kita akan coba ya. Kita coba ke sebelah kiri, ini ada pulpennya, yaitu ada pen, pilihannya ada pen. Lalu di sebelahnya lagi ada marker, spidol, terus ada marker spidol, terus ada stabilo, terus ada brush ya. Kita coba dulu kalau pen. Nih saya menulis menggunakan pad, saya pakai Mac ya, pad. Kalau misalnya teman-teman bisa pakai tangan atau pakai mouse, kalau misalnya dia pakai PC. Nah, kalau di rumah punya misalnya tablet, punya iPad, itu bisa menggunakan stylus atau Apple Pencil. Terus berikutnya, ini saya hanya mencoba menggunakan pad dari MacBook ya, digerakkan dari situ. Lalu ini untuk highlighter, sini ini untuk kuas. Nah, di bagian kedua, di bagian bawahnya itu ada erase. Jadi kalau misalnya kita nggak suka dengan kita hapus gitu ya, ini manual, teman-teman. Nah, tadi kalau menghapus ada yang salah, ya manual begini satu-satu. Kalau misalnya kita ngerasa ini nggak bagus nih semuanya, kita clear frame. Jadi kalau clear frame tuh papan tulisnya bersih langsung. Di bagian bawah itu ada tulisan select gitu ya.
Ini kalau klik kanan kita ada pilihan-pilihan seperti ini. Nah, di bagian bawahnya lagi ada sticky note, saya suka banget nih. Misalnya, kalau kita misalnya mengajar atau mau brainstorming atau mau apa gitu ya, kita bisa pakai sticky notes. Ya, misalnya saya tulis perubahan opini saya. Misalnya saya ingin menuliskan opini. Ini saya, perubahan sosial adalah sebuah proses bla 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 gitu ya. Oh, saya mau warnanya jangan kuning, saya agak ini nih, lagi suka pink. Oke. Nah, kita klik, kita save. Sudah. Lalu, akan tampil seperti ini. Nah, ini kita ngerasa kecil banget, kita bisa perbesar, teman-teman. Kita bisa perbesar. Nah, sini ada titik 3 ini, kalau kita klik, itu ada edit, ada duplicate, ada delete. Jadi, kalau kita mau buat, ini kayaknya, ini belum selesai nih, saya mau, kita klik editnya. Jadi, dia kembali lagi ke awal. Jadi misalnya sebuah proses yang selalu ada di dalam masyarakat ya. Tadi kita edit dari yang pertama supaya lebih lengkap. Oke, oh ini udah ada jadi gitu ya. Nah, kalau misalnya mau klik 3 ini kita mau duplicate, kita nggak usah bikin lagi, kita langsung aja kita duplicate, klik, langsung double 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, berikutnya ini memasukkan gambar, ini juga menarik ya, dari Google Jamboard. Di bagian bawah itu ada add image ya, dimana kita bisa menginsert atau memasukkan gambar yang kita inginkan. Pilihannya bisa upload, artinya ketika kita upload itu dia akan minta filenya diambil dari mana. Jadi kalau misalnya kita menyimpan di komputer, kita bisa ambil dari komputer kita. Lalu di Google Image Search, saya akan coba yang ini dulu ya, di Google Image Search. Misalnya saya mau cari perubahan sosial. Jadi saya cari langsung di sini. Ini yang paling mudah menurut saya pilih satu gambar. Begitu saya pilih, saya klik select gitu ya. Ini langsung gambar ini terlihat seperti itu ya. Gambar ini terlihat. Misalnya saya taruh di sini. Ini contoh saja, saya rasa. Begitu, saya mau tahu, saya mau letaknya di sini nih. Ya, saya perbesar. Begitu. Nah, bedanya tadi kita pakai Google Image Search. Kalau kayak Google Drive pakainya gimana? Oh, ini kalau Google Drive gambarnya ada di Google Drive. Kalau tadi kita pilih Google Image Search, kita pilih sekarang Google Drive. Nah, asumsinya kalau kita pilih Google Drive berarti gambarnya sudah ada di Google Drive. Kita cari, lalu oh ya ini gambarnya mau saya masukkan yang berkaitan dengan perubahan sosial, maka saya insert, saya masukkan ya, saya bisa perkecil seperti ini, lihat tandanya sini ya, atau bisa digoyang-goyang ya, bisa diperkecil, bisa digoyang-goyang, bisa digeser-geser seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Teman-teman, kalau kita sudah misalnya mengerjakan link Jamboardnya dan kita pengen misalnya anak-anak secara kolaborasi bersama-sama mengerjakan Jamboard ini, misalnya pengen brainstorming, teman-teman juga bisa mengintegrasikan ini dengan Google Classroom. Jadi misalnya saya ambil linknya dulu ya, saya ambil linknya, saya copy, lalu saya buka misalnya salah satu Classroom. Nah, ini saya udah tulis, ini adalah link juga untuk kita belajar bersama. Kita insert link di sini, gitu ya. Nah, kita posting. Begitu kita posting, anak-anak langsung bisa mengakses link Jamboardnya, seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman? Gampang bukan? Nah, di bagian sebelah tulisan share itu ada bagaimana kita mengganti nama, ya. Kalau misalnya ini coba Jamboard, misalnya ini saya mau tambah ini yang publish, supaya saya nggak bingung bahwa ini sudah pernah dipublish. Saya klik, terus misalnya di bagian ini, apakah selesai semuanya? Saya ngedownload, bisa nanti bentuk filenya bentuk PDF. Jadi papan tulisnya ini keren ya. Jadi papan tulisnya bisa jadi sebuah dokumen, gitu ya. Sini ada save frame as image, jadi dengan JPEG. Ini kalau kita mau hapus ya. Kalau kita mau buat duplikatnya, make a copy, seperti itu, dan sebagainya. Nah, terakhir, kalau papan yang pertama ini sudah kita rasa penuh sekali, kita bisa pindah ke papan berikutnya, dan berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana teman-teman?
Cukup jelas bukan? Silakan teman-teman bisa mencoba Google Jamboard sendiri-sendiri. Selamat mencoba. Terima kasih.